Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalbe believes everyone has the right to a better life. A better life begins with healthy living. Healthy living enables us to make our dreams come true, achieve our goals in life, build a happy family, and a healthy generation. Kalbe was established in 1966 with the mission to improve health for a better life. After decades of dedication and commitment, Kalbe's business has grown and now includes pharmaceuticals, consumer health, nutritionals, distribution and logistics, biopharmaceuticals, and medical devices. Guided by our founders' aspirations to improve healthcare to millions, Kalbe succeeded with these 5 corporate values. Pancha Sarada. Trust is the glue of life. We honor and treat people as we would like to be treated. Therefore, we respect our customers, respect our employees, respect our partners.
Mindfulness is the foundation of our actions. We uphold our values in all our activities and decisions. We adhere to the highest standards in manufacturing processes and quality assurance to provide the best healthcare products and services. Innovation is the key to our success. We are passionate to improve life through innovation, continuously improving and innovating through constant research and development using the latest technologies. Strive to be the best. We inspire and enable people to achieve challenging goals and excellent execution by promoting learning and development, ensuring excellent execution in all our operations, to distribute and deliver our products and services, interconnectedness is the universal way of life. We encourage multicultural teamwork, synergy between the best talents, institutions, and corporations around the world. Kalbe engages communities for the development of science and research on different levels. And it reaches out to people through community development and environmental preservation. We will continue to give the best for a healthier life. Kalbe, innovation for a better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Kalbe Pharma Tbk. Perkenankan saya Dia Sugiretno yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa informasi bahwa PT Kalbe Pharma Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991 dengan kode perdagangan KLBF yang bergerak di bidang farmasi, sehingga perseroan masuk kategori sektor consumer good industry, subsektor pharmaceutical. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu, manajemen perseroan PT Kalbe Pharma Tbk. Yang terhormat Bapak Bernardus Karmin Winata selaku Direktur. Apa kabar Pak Bernardus? Ya, baik semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin Pak, terima kasih. Yang berikutnya, yang terhormat Bapak Lukito Kurniawan Gozali selaku Corporate Secretary. Apa kabar Bapak? Baik, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum sesi pemaparan dimulai, terlebih dahulu kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui chat di kolom Q&A, dan nantinya akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Selain itu juga akan ada pengundian door prize, di mana Bapak Ibu diminta untuk mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi presentasi Public Expose, tersedia juga di fitur chat.
Baiklah, untuk memulai pemaparan, saya persilakan kepada Bapak Lukito Kurniawan Gozali untuk dapat menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Lukito, kami persilakan. Terima kasih, Bu Dia. Mungkin untuk sesi ini kita akan ada 2 sesi ya. Nomor 1 adalah sesi presentasi, dan kita akan melanjutkan dengan sesi Q&A. Ya, mungkin saya akan mulai untuk presentasinya. Next ya, untuk panitia. Next. Kita akan daftar isi ya, mungkin hari ini ada tentang sekilas perseroan, tinjauan pasar, tinjauan bisnis, tinjauan keuangan, dan strategi untuk tahun 2020. Next. Next. Nah, ini sekilas tentang perseroan ya. Jadi memang Kalbe itu sudah berdiri cukup lama ya, sejak tahun 1966 ya. Umur Kalbe sekarang sudah 54 tahun ya per tahun ini. Ya, kita sudah listed ya sejak tahun 1991 ya di Bursa Efek Indonesia. Untuk free float kita itu sekarang kita sekitar 43% yang kita lepaskan di market ya. Untuk market cap ya, market kapitalisasi sekarang itu di sekitar 4,8 miliar ya, atau sekitar 70 triliun ya untuk per hari ini. Untuk perusahaan sendiri mempunyai 4 bisnis segment ya. Kita ada obat resep ya, produk kesehatan, nutrisi, dan distribution dan logistik. Ya, selain itu juga kita ada ekspor ya, sebesar 5% dari total penjualan. Ya, kebanyakan ada di negara-negara di Asia Tenggara dan juga daerah-daerah di sekitar Afrika. Next. Ini adalah perjalanan corporate ya selama 54 tahun terakhir. Ya, mungkin nanti ini bisa dilihat sejak tahun 1966 sampai terakhir adalah tahun lalu. Next. Next. Nah, ini update ya mengenai perkembangan COVID-19 ya untuk perusahaan. Ya, memang company itu mencanangkan sekitar 25 miliar ya secara donasi ya untuk membantu pemerintah ya dari segi vitamin, baju pelindungan, rapid test, obat-obatan. Dan itu kita berikan kepada rumah sakit ya yang di garda depan untuk menangani COVID-19. Kalbe juga secara PCR test ya kita mendapatkan izin ya dari Menteri Kesehatan ya untuk bisa melakukan PCR test sejak bulan April tahun 2020. Selain itu juga ada 2 produk ya yang kita sedang lakukan uji klinis ya, 2 produk herbal ya, satu adalah H2 Cordyceps dan satu lagi adalah Vatigan Promuno yang akan kita dapatkan hasil uji klinisnya mungkin akhir bulan ini atau mungkin awal bulan September. Selain itu juga kita yang sudah kita dengar juga ya dari beberapa minggu terakhir ya, Kalbe juga sedang melakukan kerjasama ya dengan satu perusahaan Korea bernama Genexin ya, dan sekarang kita lagi akan mempersiapkan uji klinis tahap 2 ya, kemungkinan kita akan lakukan di bulan September atau Oktober tahun ini. Selain itu juga ada beberapa pemberian insentif ya yang diberikan oleh pemerintah ya dari sisi pajak ya. Yang paling besar sebenarnya adalah lebih dari corporate tax ya. Selama ini Kalbe corporate tax kira-kira sekitar 24-25%. Ya, setelah diberikan insentif akan turun menjadi sekitar 21 menjadi 22%. Next. Nah, ini adalah 2 produk yang bagian atas adalah 2 produk uji klinis kita ya, yang pertama sebenarnya kita keluar brand ini H2 itu Health and Happiness sudah cukup lama ya kita masukkan ke dalam pasar
Ya, untuk Vatikan Promono memang ini produk baru ya yang sudah kita luncurkan juga di akhir bulan Juli. Ya, jadi kita kerjasama dengan pemerintah ya untuk melakukan uji klinis ya. Ini kita lakukan di Wisma Atlet. Dan yang kedua adalah untuk pengembangan vaksin sendiri kita lakukan nanti kita akan coba lakukan di Indonesia untuk fase 2. Sekarang kita masih nunggu penyelesaian uji klinis fase 1 yang sedang dilakukan di Korea Selatan. Next. Nah, ini adalah tinjauan pasar ya untuk pharmaceutical dan beberapa aturan-aturan yang ada sekarang di pasar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di bagian farmasi ya kita mengcover jaminan kesehatan nasional ya melalui BPJS ya. Dan kita bisa lihat bahwa memang program sini sudah kita bantu untuk jual ya dari sisi BPJS-nya itu sejak dari tahun 2014. Ya, untuk coverage sendiri kita tahu bahwa per tahun lalu 2019 ya pemerintah sudah mengcover sekitar 220 juta orang ya untuk coverage di seluruh Indonesia. Ya, jadi memang coverage itu sudah terbentuk ya selama 5 tahun terakhir dan mudah-mudahan tahun ini bisa lebih tercover secara keseluruhan. Untuk alokasi belanja untuk healthcare juga pemerintah setiap tahun menaikkan ya sampai untuk tahun ini sebenarnya sekitar 132 triliun ya secara total belanja pemerintah untuk anggaran kesehatan. Untuk produk BPJS sendiri ya itu dilakukan melalui tender ya melalui BPJS tender yang biasa itu dilakukan per tahun. Ya memang tender untuk tahun ini agak sedikit tertunda ya karena karena masalah COVID ya. Seharusnya dilakukan akhir tahun lalu cuman kita ditunda oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020. Untuk aturan mengenai kepemilikan asing ya di Indonesia untuk perusahaan farmasi masih di sekitar 85% ya. Dan mungkin yang baru dikeluarkan oleh pemerintah tahun lalu adalah mengenai aturan untuk perusahaan yang menjual bahan baku dari obat. Ya, kalau untuk perusahaan bahan baku itu bisa dimiliki 100% dari total kepemilikan untuk asing. Next. Nah, ini adalah makroekonomi tentang kondisi pasar di Indonesia. Ya, kita lihat ada GDP growth ya. Memang sampai first quarter itu masih positif ya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di second quarter ini Indonesia mengalami kontraksi ya sekitar 5% ya. Dan mungkin di third quarter dan fourth quarter keadaannya akan lebih membaik dibandingkan second quarter. Sedangkan untuk FMCG sendiri kita lihat memang sejak tahun lalu ya sudah mulai mengalami perbaikan ya sampai dengan first quarter tahun ini. Cuman nanti kita lihat angkanya sampai first half itu akan menurun ya karena kita tahu sendiri di second quarter itu pasar sangat tidak mendukung karena COVID-19. Mungkin next. Ini adalah beberapa regulasi ya terkait industri farmasi ya. Mungkin tadi saya sudah infokan juga ya mengenai kepemilikan untuk asing ya bisa sebesar 100% terutama untuk bahan baku. Mungkin next. Next. Nah, ini kita mulai dengan divisi segmen pertama ya yang Kalbe memiliki ya. Divisi obat resep ya. Di sini kita mengalami kontraksi ya untuk pertumbuhan di first half ini ya karena kita lihat memang di musim pandemi ini di COVID-19 banyak sekali customer atau mungkin patient yang mengurangi visit mereka ke hospital ya karena untuk mengurangi resiko mereka mendapatkan COVID di rumah sakit. Ya, makanya kita lihat ada sedikit kontraksi untuk pertumbuhan di first half ya. Sebenarnya untuk first quarter sendiri pertumbuhan masih positif ya.
Cuman memang karena second quarter yang karena orang yang mengurangi visit ke hospital itu yang menyebabkan pertumbuhan di first half ini menurun. Untuk divisi obat resep sendiri kita memiliki 3 divisi di sana. Ya, ada license product, ya, ada branded product dan juga unbranded. Ya, unbranded atau obat generik itu yang biasa kita jual ke BPJS. Untuk margin sendiri kita melihat ada pertumbuhan margin, ya, walaupun tidak terlalu signifikan, ya, dari 54,2% menjadi 54,8%, ya, secara year on year. Ini disebabkan karena ada sedikit kenaikan harga, ya, di bulan April tahun ini, karena kita ingat di akhir quarter 1 itu ada sedikit challenging, ya, dari sisi raw material atau bahan baku dari China dan India. Ya, karena itu menyebabkan ada beberapa bahan baku yang naik, ya, jadi memang kita harus melakukan adjustment dari sisi harga untuk produk-produk farmasi. Untuk next, ini adalah beberapa brand yang kita melakukan kerjasama, ya, terutama untuk produk-produk onkologi, ya, atau juga dengan obat-obat biologik, ya, yang kita miliki untuk license dan branded. Ya, next, ya. Nah, kita memang Kalbe itu mengalami suatu challenge yang cukup besar, ya, sejak beberapa tahun terakhir, ya, karena margin itu karena kita kontribusi untuk produk-produk unbranded atau BPJS meningkat cukup tinggi, ya, karena memang coverage BPJS itu dimulai sejak tahun 2014, ya, semakin tahun semakin bertambah, ya, menyebabkan porsi penjualan dari unbranded atau generic itu makin menjadi tinggi. Dan memang sejak tahun 2014 kita Kalbe itu sudah mulai menyasar namanya produk specialty, ya, atau produk yang khusus, ya, di mana kita mulai dengan pabrik onkologi atau pabrik obat untuk kanker. Ya, setelah itu juga di tahun 2018 Kalbe juga menyelesaikan, ya, pabrik atau fasilitas biosimilar, ya, di Indonesia, ya, dan memang itu arahan kedepannya adalah kita akan menuju arah yang produk-produk onkologi dan biosimilar kedepannya untuk membantu margin dari perusahaan. Selain itu juga Kalbe mengembangkan beberapa produk yang dalam pipeline untuk uji klinis, ya, seperti yang kita infokan ke market sebelumnya bahwa di first quarter tahun ini Kalbe sudah mulai melakukan uji klinis tahap ketiga, ya, untuk obat long EPO produk, ya, atau erythropoietin, ya, untuk dialisis, ya, sebenarnya. Itu kita sudah lakukan, ya, di first quarter, ya. Horizon untuk produk-produk seperti itu adalah melakukan uji klinis kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah itu baru bisa kita rilis untuk ke market. Next. Untuk divisi selanjutnya adalah kita memiliki yang namanya divisi produk kesehatan. Ya, di dalam divisi produk kesehatan kita ada 3 segmen lagi di dalamnya. Kita ada OTC atau obat jadi, ya. Setelah itu kita ada energy drink, ya, atau minuman kesehatan, dan ketiga adalah beverage atau minuman seperti jus, ya. Yang kita kenal lebih banyak di market adalah Kalbe mempunyai produk brand namanya Hydro Coco, ya, yang untuk air kelapa. In terms of margin, ya, margin kita memang juga mengalami perbaikan, ya, karena memang produk-produk OTC, ya, itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, ya, di first half ini, ya, di semester pertama tahun ini. Itu menyebabkan margin dari consumer health itu atau produk kesehatan itu meningkat, ya, dibandingkan tahun lalu. Secara pertumbuhan juga bertumbuh sekitar 6,6%, ya, di first half ini, ya, ditunjang untuk produk-produk kayak herbal dan suplemen dari brand Kalbe. Next. Ini adalah beberapa produk kesehatan, ya, yang kita miliki, ya, dari segi pangsa pasar, ya. Kita tahu sendiri kita ada Promat, ya, yang memiliki sekitar 73% market share.
ya obat-obat anti diarrhea juga bernama Neoentrosop ya sekitar 45%. Kita juga obat-obat batuk kita miliki dari brand Comix, Woods, Mixadin ya dan beberapa brand-brand untuk contoh energy drink ya kita ada Extra Joss di sana. Next. Nah, ini adalah produk baru ya. Sebenarnya ini sudah ada beberapa yang kita sudah luncurkan sejak 2-3 tahun lalu ya, seperti contohnya yang sebelah kiri atas itu produk OTC suplemen H2 ya. Untuk yang baru adalah Vatigon Promuno ya, itu adalah produk herbal juga ya. Yang baru kita luncurkan untuk imunomodulator ya untuk COVID-19. Kita juga memiliki beberapa produk herbal seperti kayak Woods Herbal, Comix Herbal. Ya, kita tahu memang Woods dan Comix itu sudah cukup lama ya untuk secara brand. Ya, herbalnya itu baru kita luncurkan sekitar 2-3 tahun lalu. Ya, jadi memang kita mulai mengarah menuju produk-produk yang menamakan produk yang lebih preventif ya atau pencegahan ya dibandingkan obat-obat yang mungkin sudah lama ya seperti obat curatif ya atau penyembuhan dari sisi chemical base. Ya untuk minuman ready to drink sendiri kita ada Hydro Coco ya dan Original Love Juice di sana. Untuk minuman energi ya kita miliki brand Extra Joss ya. Extra Joss sudah cukup lama ya di pasar. Ya kita keluarkan varian baru juga untuk Extra Joss Shake sekitar 2-3 tahun lalu. Itu adalah untuk menyasar pasar yang lebih baru ya seperti millennials ya. Secara brand image, secara communication juga sedikit berbeda ya karena kita sekarang mulai menyasar ke gym ya untuk kayak ke sport event dan sebagainya. Jadi memang ada perubahan dari sisi market ya, market segment ya, juga communication kita untuk menyesuaikan kondisi pasar yang ada. Next. Untuk produk nutrisi sendiri ya kita ketahui bahwa kita memiliki produk-produk ya dari ibu hamil ya sampai orang tua yang kita keluarkan dalam beberapa brand ya. Kita ada kayak Prenagen, Hamil ya, ada Z, ada Morinaga dan beberapa juga produk-produk seperti kayak Fitbar, Fit Chips dan juga seperti Blackmores ya untuk vitamins. Next. Nah, ini untuk divisi nutrisi sendiri ya memang kita mengalami pertumbuhan sekitar 2% ya sampai dengan semester 1 tahun ini. Secara margin juga improve ya karena kita melihat salah satu faktor adalah dengan bahan baku susu ya skim milk itu mengalami penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya. Itu menyebabkan kenapa margin improve secara year on year. Di sebelah kiri bawah ya kita lihat bahwa pangsa pasar milk powder ya atau susu bubuk ya yang dua pai besar adalah dikontrol sama brand yang middle lower ya atau menengah ke bawah dan yang menengah ke atas adalah yang sebelah kiri ya itu memang cukup fragmented ya atau cukup banyak pemainnya di sana ya. Sekarang kami di posisi nomor 2 untuk yang middle upper market. Next. Nah ini adalah produk-produk kita ya untuk yang kedepannya strateginya ya kita tahu Blackmores ya yang cukup booming ya dalam beberapa bulan terakhir ya karena demand atau permintaan untuk vitamin ya cukup tinggi ya. Karena pandemi COVID ini ya di mana kita masih belum ada obatnya jadi demand untuk produk-produk vitamin itu cukup tinggi ya kita juga ada Chillgo ya atau mungkin susu cair ya yang kita launching mungkin sekitar 2-3 tahun lalu ya untuk beberapa juga ada brand Z ya Z itu susu bubuk ya untuk umur 3 tahun ke atas ya. Dan juga kita ada Fit Chips ya, ada Fitbar juga di sana. Next, untuk divisi yang terakhir kita ada distribusi dan logistik ya, di mana itu dikelola oleh PT Enceval, Putra Mega Trading atau PMT ya, yang adalah perusahaan terbuka juga ya,
di Bursa Efek Indonesia. Untuk penjualannya, growth-nya cukup bagus ya, sekitar 10% ya, ditunjang oleh beberapa produk yang ada dari divisi consumer ya. Dan juga kita lihat bahwa segmen di sana ya, kita ada 4 segmen besar ya. Kita lihat bahwa memang penjualan dari Kalbe Group sendiri masih cukup dominan ya, sekitar 68% ya di first half ini. Juga ada kayak penjualan alat-alat kesehatan, bahan baku, dan juga pihak ketiga ya, atau prinsipal pihak ketiga. Nah, di mana dominan untuk kontribusi untuk pihak ketiga dan bahan baku itu cukup tinggi ya untuk first half ini. Ya, itu yang menyebabkan kenapa margin laba kotor kita menurun ya secara year on year. Ya, cuman untuk penjualan memang masih growth sebesar 10% ya untuk semester per 1 tahun ini. Next. Nah, ini adalah brand yang kita miliki ya untuk alat kesehatan ya. Kita tahu bahwa kita punya 2 brand besar ya. Satu eCare itu untuk barang-barang yang habis pakai atau seperti consumable ya. Kita ada contohnya seperti kayak hand sanitizer, ya, kita ada face mask ya. Dan brand satu lagi yang kita miliki adalah Elvasense ya. Elvasense itu untuk barang-barang elektronik atau kesehatan ya, seperti tensi meter dan sebagainya, atau nebulizer. Ya, sedangkan untuk brand Emos dan Mostran sendiri adalah bagian dari Kalbe untuk bisa mengembangkan ya, produk-produk digital. Ya, kita tahu sendiri kalau kita lihat ke belakang mungkin 10-15 tahun lalu, cara untuk ordering system masih cukup manual, ya, sedangkan Emos itu mulai kita kembangkan mungkin sekitar 5 tahun lalu, ya, menjadi backbone kita untuk online sistem kita sekarang ini. Ya, ada beberapa produk juga ya atau aplikasi seperti Mostrans, Moshelp ya, itu adalah salah satu pengembangan dari bisnis distribusi kita ya untuk menuju ke arah yang lebih digital ya untuk beberapa tahun ke depan. Next. Nah, ini adalah beberapa informasi atau infrastruktur ya untuk menunjang 4 divisi ya yang kita miliki ya secara marketing, sales, coverage, dan juga distribution dan logistik. Next. Nah, ini adalah jaringan distribusi yang ada di Indonesia ya, untuk Encephal ya. Kita ada warehouse regional ya di Jakarta dan Surabaya. Ya, selain itu kita juga memiliki sekitar 76 ya subdis ya atau distribusi ya milik Encephal untuk menjual seluruh produk-produk yang ada ke seluruh Indonesia. Next. Nah, ini adalah infrastruktur fasilitas produksi yang kita miliki ya. Di semester 1 kita miliki sekitar 14 fasilitas ya. Satu ada di Afrika atau di Nigeria, ya, sisanya semua ada di Indonesia. Ya, nanti mungkin di kuartal ketiga kita akan menyelesaikan pabrik yang di Myanmar ya, karena kita mulai starting membangun pabrik obat jadi ya untuk OTC di Myanmar dan akan completion di third quarter tahun ini. Next. Next. Nah, ini adalah untuk konsolidasi laporan keuangan ya secara total ya. Kita seperti yang saya sudah mention sebelumnya, pertumbuhan dari masing-masing segmen ya secara overall kita grow sekitar 3,8% ya di semester 1 tahun ini. Next. Nah, ini untuk laba kotor sendiri ya kita masih tumbuh ya sekitar 1,5% ya, walaupun untuk dari sisi gross margin-nya atau margin laba kotor itu menurun karena kontribusi dari segmen yang cukup berbeda dibandingkan tahun lalu. Untuk rasio biaya operasional sendiri terhadap penjualan menurun ya dari 31,2% menjadi 29,7%. Ya, itu disebabkan oleh biaya operasional yang kita melakukan beberapa efisiensi untuk biaya operasional ya, di masa pandemi ini.
Untuk R&D sendiri, research dan development memang masih tumbuh ya, karena memang dari beberapa produk kita melakukan uji klinis ya. Memang itu salah satu fokus yang kita lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Next. Nah, untuk laba sebelum pajak sendiri, ya, grow sekitar 7%, ya, sedangkan untuk laba bersih sendiri masih grow sekitar 10,3%. Next. Nah, ini adalah pengelolaan modal kerja ya, untuk beberapa tahun ke belakang. Trennya memang agak sedikit meningkat dari sisi inventory, ya, karena kita ada sedikit masalah atau kesulitan dalam mengambil bahan baku ya di akhir kuartal pertama. Ya, itu yang menyebabkan dari manajemen memutuskan untuk meningkatkan inventory ya dari sisi bahan baku. Supaya lebih aman beberapa bulan ke depan. Itu menyebabkan kenapa inventory kita naik. Ya. Next. Ini adalah balance sheet ya, atau posisi total utang atau rasio utang ya. Kita lihat bahwa memang utang agak sedikit meningkat ya untuk membiayai beberapa anak perusahaan ya. Cuman kita masih memiliki kas bersih ya sebesar 2,3 triliun ya secara keseluruhan. Dividen kita memberikan sekitar 37% ya untuk tahun buku 2019 karena kita melihat perusahaan memerlukan sedikit likuiditas ya di saat pandemi ini. Untuk capex sendiri kita membelanjakan sekitar 600 miliar ya sampai semester 1 tahun 2020 ini. Next. Nah, ini adalah ESG ya, atau Environment, Social, and Governance ya untuk Kalbe ya. Kita memang sudah mengeluarkan laporan berkelanjutan ya sejak 2-3 tahun lalu. Ya, memang ini salah satu usaha yang kita lakukannya untuk mensupport dari sisi ESG. Next. Next. Oke, mungkin next ya. Ini adalah omnichannel ya untuk Kalbe, untuk beberapa omnichannel yang kita miliki untuk Kalbe eHealth ya. Kita tahu kita ada Kalcare ya, ada Emos ya, kita ada Quick Doctor juga ya. Ini adalah salah satu digital transformation ya yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi tren digitalisasi ya yang ada sekarang ini. Dan kita akan terus mengembangkan untuk platform-platform ini ke depannya. Next. Nah, ini mungkin slide terakhir dari saya, ya, di mana kita ada revisi outlook ya untuk 2020. Ya, kita pertumbuhan penjualan kita estimasi akan sekitar 4-6% ya untuk tahun ini. EPS atau pertumbuhan laba per saham di angka sekitar 8-10% untuk tahun ini. Rasio dividen masih sekitar 45-55%. Sedangkan untuk belanja modal kita mengalokasikan sekitar 1 triliun secara keseluruhan untuk tahun ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lukito. Menarik sekali pemaparan yang sudah disampaikan. Tibalah saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk di kolom Q&A. Yang pertama dari Bapak Edwin Triyuwono. Bagaimana dengan progres pengembangan vaksin yang dilakukan oleh perseroan? Kemudian yang kedua dari Bapak Dimas Sudibyo, selain ikut dalam pengembangan vaksin corona, apakah Kalbe Pharma juga ke depannya mengembangkan obat untuk TB? Mengingat jumlah penderita TB di Indonesia termasuk tinggi di dunia. Kemudian yang terakhir, dari Bapak Kukuh Haryanto, kapan vaksin COVID-19 Kalbe Pharma bisa diproduksi secara massal
dan berapa kapasitas produksi vaksin yang diproduksi oleh Kalbe Pharma? Mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik ya pertanyaannya dan bagus-bagus pertanyaannya. Saya mulai dulu dengan vaksin ya. Vaksin ini kan memang sedang dalam pengembangan ya. Dan kita tahu kalau dari timeline karena ini masih fase 1 untuk yang sedang dikembangkan oleh Kalbe dengan Genexin. Fase 1 sedang berjalan di Korea. Ya, jadi masih perlu kita melalui lagi ada yang namanya fase 2 dan juga kemungkinan fase 3. Jadi kalau bicara menuju ke komersial, ini paling cepat perkiraan kita mungkin akan tersedia itu di pertengahan 2021. Itu paling cepat. Ya. Fase 1 diperkirakan akan selesai di September, Oktober atau November. Ya. Kita akan berlanjut ke fase 2. Nah, untuk fase 2 tentu akan dilakukan juga di Indonesia. Dan disitulah Kalbe mulai aktif untuk melakukannya untuk di Indonesia. Jadi ada 2 tempat di Korea juga akan dilakukan untuk fase 2 dan fase-fase selanjutnya. Kenapa kita harus melalui yang namanya clinical trial seperti ini, fase-fase, karena memang safety dari produknya itu yang harus nomor 1 didapatkan ya, harus didapatkan bahwa produknya itu safe dan efektif. Nah, mengenai jadi komersialisasi paling cepat mungkin pertengahan tahun depan. Kalau mengenai kapasitas, ya memang ini kita juga sedang berbicara ya dengan beberapa pihak, terutama juga dengan pihak pemerintah. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Kalbe itu kan listed dan juga ini swasta. Ya, memang intensi kita mau ikut ambil bagian sebagai swasta untuk membantu menanggulangi, ya, ikut ambil bagian lah dalam proses penanggulangan COVID ini. Ya. Jadi kalau kita kan perlu memperhitungkan yang namanya kalau kita perlu investasi dan lain sebagainya. Memang yang paling penting di dalam vaksin ini kan bahwa Indonesia itu harus bisa melakukan produksi sendiri atas vaksin tersebut. Jadi yang paling penting itu kan vaksinnya. Ya. Nah kalau direlate dengan kapasitas, nah kita bisa bicara untuk tahap pertama itu, apakah kita mengimport 100% bahan bakunya. Jadi di sini kita melakukan yang namanya fill and finish. Ya. Jadi cuma ngisi doang, kita import udah dalam bentuk vaksin jadi, lalu di sini dilakukan yang namanya fill and finish. Nah kalau fill and finish di tahap pertama kita bicara cuma sekitar 1-2 juta dosis sampai dengan 3 juta, mungkin sampai dengan segitu, ya kan? Ya untuk Kalbe masih bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia karena fasilitas fill dan finish-nya memang sudah ada di Kalbe. Kita bisa melakukan hal itu. Tapi kalau bicara misalnya sampai karena kita juga berbicara dengan pemerintah, koordinasi dan lain sebagainya, karena ini penting, ya pemerintah sendiri kan punya untuk program vaksinnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan berapa besar yang bisa tahap pertama itu dibawa, sehingga berapa besar swasta harus ikut serta. Ya, dalam hal ini juga Kalbe. Kalau misalnya sampai dibutuhkan harus sampai dengan 50 juta dosis, itu kita bicara kita harus melakukan investasi yang cukup besar. Mungkin bisa sampai ke 500 miliar gitu ya kan, even bisa sampai 1 triliun tergantung kepada berapa banyak yang harus kita provide. Nah, di sini kan kalau untuk begitu kita bicara tentu harus ada yang namanya dukungan juga dari pemerintah. Ya, peran serta dalam hal ini kan kalau begitu karena vaksin ini kita bicara kebutuhannya masif dan massal, ya kan? Ya tentu harus ada yang namanya bagaimana penyerapan kalau kita melakukan investasi
sampai dengan 50 juta misalnya, ya tentu harus ada cara untuk memastikan bahwa produk itu harus bisa diserap. Ya, saya kira itu kalau kita bicara mengenai vaksin, ya. Jadi so far kalau kita bicara kalau udah masuk fase 1, berarti secara uji lab, ya terutama kepada hewan, ya memang sudah menunjukkan bahwa ada satu efektivitas dari vaksin, dari calon vaksin tersebut. Ya. Baik. Saya kira itu, ya. Ya. Jadi menjawab. Tadi ada pertanyaan lagi ya, yang satu lagi apa ya? Tadi pertanyaan mengenai ini Pak, untuk obat TB ya, tuberkulosis ya? Oh, tuberkulosis itu sebetulnya sudah tersedia, ya. Karena tuberkulosis itu menurut saya sudah untuk obat-obatannya itu kan kita bicara kombinasi dari beberapa obat. Jadi di Kalbe sudah tersedia, ya, dan itu kan sifatnya juga sebagian besar sudah yang namanya generik. Jadi menurut saya untuk pengobatan TB untuk di Indonesia itu menurut saya termasuk yang cukup baik. Ya. Dan tidak hanya Kalbe yang punya, dan hampir semua beberapa perusahaan farmasi lain. Begitu juga dari pemerintah itu sudah menyediakan obatnya. Ya. Baik Pak Bernardus. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin saya tambahkan satu lagi Pak ya, yang sudah masuk Pak ya, pertanyaan Pak ya. Ya. Terkait PP nomor 45 dari Bapak David Surya Chen tentang pemberian insentif pajak R&D 300%, seberapa jauh Kalbe akan menjutilisasi kebijakan ini? Rencananya seperti apa? Nah, itu menurut saya sih bagian juga dari memang pembicaraan kita. Kita sudah tahu bahwa PP-nya sudah ada, ya kan? Tapi kan kita masih menunggu sebetulnya juklak teknisnya, detailnya itu bagaimana, ya. Dan ini menurut saya penting untuk mendapatkan. Kita masih menunggu gitu ya prosesnya. Seperti ya mungkin kan kita bisa memakai untuk yang tadi kalau kita mau membangun fasilitas vaksin. Karena itu juga akan heavy kita bicara, kita perlu invest juga selain di asetnya, artinya di fixed asetnya, artinya kita juga clinical trial itu juga kan bukan merupakan sesuatu yang murah, itu bagian dari riset dan development juga. Nah tentu kalau yang namanya PP 45 itu kalau bisa muncul teknis pelaksanaannya yang kita ujungnya kita bisa memanfaatkannya, nah, tentu kan ini sesuatu yang baik dalam hal kita saat ini memang lagi dibutuhkan nih, ya. Kalau kita bicara mau mendorong peran swasta juga untuk swasta di dalam riset, terutama sekali dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kan kita juga belum bicara, ini baru kita bicara vaksin. Ke depan menurut saya, kenapa vaksin? Karena yang saat ini kan obatnya kan belum ditemukan. Nah, mungkin 2-3 tahun mendatang, ya siapa tahu orang akan mulai mencari, melakukan riset dan development juga untuk obatnya, gitu loh. Ya, tidak dalam vaksin saja. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin untuk sesi Q&A, saya rasa saya tutup dulu karena memang waktu juga yang membatasi. Jadi untuk kesempatan terakhir kami persilakan Pak Bernardus sekali lagi untuk dapat menyampaikan kata-kata penutup Pak sebelum saya akhiri acara ini. Kepada Pak Bernardus, kami persilakan. Ya. Ya saya berterima kasih kita bisa melakukan public expose ini dengan kehadiran yang cukup banyak, ya interest terhadap Kalbe ternyata luar biasa dan juga terhadap pasar modal Indonesia. Kita berusaha semuanya berperan serta sehingga pasar modal Indonesia juga akan menjadi lebih baik dan maju. Kita support bersama, tentu Kalbe juga karena ini dari segi bisnis
KB sudah mempresentasikan tadi outlook-nya untuk 2020. Ya memang kita melakukan revisi terhadap outlook tersebut. Nah ini pasti disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang memang terjadi. Ya, yang memang kita selalu Kalbe berikan, Kalbe selalu mengarah kita harus lebih baik daripada kondisi pasar. Itu kenapa dengan outlook 4 sampai dengan 6%, itu kita yakin bahwa itu pasti di atas pertumbuhan pasar di Indonesia. Dan juga kita berusaha akan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kita telah gambarkan di outlook untuk tahun 2020 ini. Ya. Saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bernardus. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Kalbe Pharma Tbk, mari kita beri aplaus untuk Bapak Bernardus Karmin Winata dan Bapak Lukito Kurniawan Gozali. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Manajemen PT Kalbe Pharma Tbk, serta seluruh hadirin yang sudah hadir dan bergabung pada acara siang ini. Sebelum kami tutup, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi presentasi public expose maupun ikut serta dalam pengundian door prize, link materi dan kuesioner sudah tersedia di fitur chat. Untuk proses pengundian, selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live tahun depan. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.